A23 magang di perusahaan suamimu Ajara. Ara pulang ke rumah pukul 4 sore, karena tadi setelah selesai kuliah ia mampir dulu di rukonya. Sesampainya di rumah, Ara melihat mobil yang biasanya dipakai oleh Dion sudah terparkir di bagasi. Setelah memarkirkan motornya, Ara berjalan untuk masuk ke dalam rumah dan saat Ara masuk ke dalam rumah, suasana di dalam rumah sangat sepi. "Selamat sore Nona muda," sapa kepala pelayan. "Sore," jawab Ara sambil tersenyum. Ara berjalan menaiki anak tangga untuk menuju ke kamar dan sesekali mata Ara melihat di sekeliling rumah yang menurutnya aneh. Ceklek, saat Ara masuk ke dalam kamar, ia kaget karena melihat Dion yang berdiri tepat di depan pintu kamar sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Ara mengeritkan keningnya melihat Dion yang menatapnya dengan tatapan tajam. "Sore Kak Dion," sapa Ara sambil memamerkan deretan giginya. "Baru pulang?" tanya Dion. "Iya," jawab Ara sambil berjalan melewati Dion. "Dari mana aja tadi?" Petik 2. "Dari ruko." "Kenapa gak kasih kabar?" Petik 2. "Maaf Kak, aku tadi sibuk." Petik 2. Ara berjalan menuju ke ruang ganti untuk mengambil baju ganti dan membawanya ke dalam kamar mandi. Sedangkan Dion menunggunya di sofa yang tersedia di dalam kamar sambil menyalakan televisi. Sekitar 25 menit Ara keluar dari kamar mandi dan Dion mengisyaratkan Ara untuk duduk di sampingnya. Ara berjalan menghampiri Dion yang sedang duduk di sofa, tetapi Ara tidak mengikuti isyarat tangan Dion yang menyuruhnya untuk duduk di sofa. "Aku mau keluar sebentar Kak," ucap Ara sambil mengambil tas selempangnya. "Mau kemana?" tanya Dion. "Aku tadi lupa mau beli keperluan buat tugas besok." Petik 2. "Aku anterin." Petik 2. Dion menggenggam tangan Ara dan membawanya berjalan keluar dari kamar, sedangkan Ara hanya diam sambil melihat tangan Dion yang menggenggam tangannya. Sesampainya di bagasi, Ara menghentikan langkahnya yang membuat Dion menoleh ke belakang lalu melepaskan genggaman tangannya. "Kenapa berhenti?" tanya Dion. "Kita jangan naik mobil Kak," ucap Ara. "Kenapa?" Petik 2. "Soalnya tempatnya melewati gang-gang kecil." Terus, petik 2. "Kita naik motor aku aja." Petik 2. Ara memakai helm dan hendak naik ke atas motor, tetapi Dion mencegahnya. "Biar aku saja yang bawa motornya," ucap Dion sambil mengambil helm yang masih baru di rak. "Memangnya Kak Dion bisa bawa motor?" Ara mengeritkan keningnya. "Bisa. Ayo naik." Petik 2. Perlahan Ara naik motor di belakang Dion dan Dion segera menyalakan mesin motor lalu mengemudikan motor. "Ah!" Ara teriak sambil kedua tangannya refleks memeluk pinggang Dion. Dion tersenyum saat melihat Ara memeluknya dari belakang dan saat Ara mengendorkan pelukannya, Dion menambah kecepatannya agar Ara tetap memeluknya. Sekitar 25 menit mereka sampai di toko yang menjual barang-barang bekas, dan hal itu membuat Dion heran dengan Ara yang lebih menyukai beli di sini. "Kenapa kamu beli barang bekas? Kan banyak yang jual bahannya jauh lebih bagus," ucap Dion. "Sayang Kak buang-buang uang hanya untuk bahan praktek aja," jawab Ara sambil berjalan masuk ke dalam toko. Dion mengeritkan keningnya lalu mengikuti Ara yang sudah lebih dulu masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam Dion melihat semua barang yang dijual adalah barang bekas semua tetapi masih layak digunakan. Dion hanya mengikuti Ara yang mengambil beberapa barang yang dia butuhkan untuk praktek besok di kampusnya dan Dion kembali dibuat kaget dengan cara Ara yang belanjanya sangat singkat. "Selesai. Gini kan uang sisanya bisa dibuat jajan," ucap Ara sambil memasukkan uang kembalian ke dalam tas. "Sudah selesai belanjanya?" tanya Dion. "Sudah Kak," jawabnya. "Oh iya, Kak Dion sibuk gak?" tanya Ara. "Kenapa?" Dion menatap Ara. "Mau gak aku ajak beli es krim di taman sebelah sana?" ucap Ara. "Boleh." Petik 2. Kemudian mereka berdua naik motor lagi untuk menuju ke taman yang sudah diberi petunjuk oleh Ara. Sesampainya di sana Dion memarkirkan motornya lebih dulu lalu berjalan bersama Ara menuju ke taman.
Dion menemani Ara membeli es krim lebih dulu dan Dion melihat wajah Ara yang terlihat sangat senang serta gembira. "Sini biar aku yang bayar," ucap Dion. "Jangan Kak, aku yang ajak ya harus aku yang bayar," ucap Ara sambil memberikan uang kepada penjual es krim. Dion hanya menatap heran pada Ara yang saat ini sedang memberikan uang kepada penjual es krim. "Kita duduk di sana yuk Kak," ajak Ara. Mereka berdua berjalan menuju ke tempat duduk yang ditunjuk oleh Ara tadi, dan sesampainya di sana Ara memberikan satu es krim kepada Dion. "Kak, Dion pasti belum pernah makan es krim di sini kan?" tanya Ara. "Belum," jawabnya. "Udaranya di sini kalau sore sejuk sekali Kak. Aku sangat senang berada di sini." "Tempat favorit kamu?" petik 2. "Bisa dibilang seperti itu. Apalagi saat aku sedih atau ada masalah, pasti aku kesini untuk nenangin diriku." Kamu tadi cepat sekali selesai belanja," ucap Dion. "Ngapain juga belanja lama-lama? Aku tuh gak suka ribet orangnya." Petik 2. Dion menatap Ara yang sedang memakan es krimnya sambil menatap lurus ke depan. "Biasanya kan wanita suka belanja dan saat belanja pasti lupa waktu," ucap Dion. "Itu sih wanita lain Kak. Tapi bukan aku," ucap Ara. "Aku belanja seperlunya aja, karena sayang uang dihabisin buat belanja barang yang tidak begitu penting," lanjut Ara. "Maklum aku terbiasa mandiri dari dulu," ucap Ara lagi sambil tersenyum. Mereka berdua ngobrol lama sekali di taman tersebut dan mereka memutuskan pergi dari taman karena hari sudah hampir petang. Sesampainya di rumah mereka langsung menuju ke meja makan, karena tadi mereka berdua kelamaan muter-muter di jalan hingga sampai rumah sudah waktunya makan malam. Sebenarnya Dion tadi sudah mengajak Ara untuk makan di restoran, tetapi Ara menolaknya dengan alasan kasihan kepada pelayan yang sudah membuatkan makan malam untuk mereka. Dion semakin tertarik dengan Ara yang sikapnya sangat jarang dimiliki oleh wanita yang pernah Dion kenal, terutama Diana. Jika Diana dulu suka sekali belanja barang yang tidak begitu penting dan suka makan di luar, tetapi berbanding terbalik dengan Ara yang lebih suka apa adanya. Selesai makan, Ara pamit pada Dion untuk ke kamar lebih dulu dan Dion kini sedang mengangkat telepon dari orang. Sesampainya di dalam kamar, Ara merasa sangat senang karena tadi bisa jalan berduaan dengan Dion. Apalagi sikap Dion tadi tidak dingin padanya, malahan sangat lembut sikapnya pada Ara. "Kenapa aku bisa sesenang ini ya?" Ara memegang dadanya yang terasa berdebar. "Masak iya aku sedang jatuh cinta." Petik 2. "Gak mungkin deh." Petik 2. Kemudian Ara mengambil ponselnya untuk menghubungi Dina dan Ara menceritakan semuanya kepada Dina. Dina memberitahunya jika Ara saat ini sedang jatuh cinta dan Ara tetap harus berada di samping Dion meskipun Dion sudah memiliki kekasih. Nyatanya Ara sudah sah menjadi istrinya dan Tuan Besar juga sangat merestui pernikahan mereka berdua dibanding dengan kekasih Dion. Ara mengikuti perkataan Dina yang mendukungnya dan menyuruh Ara untuk tetap optimis. Di dalam ruang kerja, Dion sedang disibukkan dengan laporan yang telah dikirim oleh Ray melalui email. Dion memijit keningnya yang terasa pening dan Dion melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Pantes aja pening," ucap Dion. Dion menyimpan laporan yang sudah ia teliti dan setelah itu Dion menutup laptopnya lalu berjalan keluar dari ruang kerjanya untuk menuju ke kamar. Sesampainya di kamar, Dion melihat Ara sedang sibuk dengan barang yang tadi dibeli bersamanya. "Belum tidur Ra?" tanya Dion sambil menghampirinya. "Belum Kak," jawab Ara. "Kamu lagi ngapain?" Petik 2. "Ini aku menyusun semuanya sekarang, agar besok tinggal praktek aja. Seharusnya kan dikerjakan secara kelompok Ra." Petik 2. "Gak apa-apa, aku suka kok mengerjakannya. Sini aku bantu." Mereka berdua mengerjakan tugas Ara dan mereka cepat menyelesaikannya dengan baik. Kemudian Dion mengajak Ara untuk tidur dan seperti biasa di antara mereka berdua diisi dengan tumpukan bantal untuk pembatas tidur mereka. Jika posisi Ara membelakangi Dion,
tetapi tidak dengan Dion yang posisinya menghadap ke arah Ara dan Dion tersenyum melihat Ara dari belakang. Keesokan harinya di pagi hari, Ara sedang membantu Dion untuk mencari setelan pakaian kerja yang cocok untuk hari ini. Karena tadi Dion mendapat telepon dadakan dari Ray jika rekan bisnis Dion yang sangat penting akan tiba di negara ini dan langsung menemui Dion di perusahaannya. Yang ini aja cocok kak, ucap Ara sambil menunjukkan setelan pakaian kerja. Oke, ucap Dion sambil mengambil pakaian yang dipegang oleh Ara. Aku tunggu di bawah ya kak. Udah hampir mepet nih waktunya. Petik 2. Iya Ra. Ara keluar dari kamar dan menunggu Dion di meja makan. Sesekali Ara melihat jam tangan yang melingkar di tangannya. Tak berapa lama Dion turun dari tangga dan langsung berjalan menuju ke meja makan untuk sarapan bersama Ara. Dion melirik Ara yang sedang makan dengan tergesa-gesa dan hal itu membuatnya tersedak. Kalau makan pelan-pelan Ra, ucap Dion. Iya kak, aku takut telat, ucapnya. Tenang aja, kamu gak akan telat, maksudnya. Petik 2. Ray sudah menghubungi dosen kamu untuk mengundur sedikit jam kuliah paginya. Makasih ya kak. Ara tersenyum manis ke arah Dion. Iya, udah lanjutin makannya tapi pelan-pelan. Ara menunjukkan jari jempolnya ke arah Dion sambil tersenyum dan Dion membalasnya dengan tersenyum singkat, tetapi Ara melihatnya. Gitu dong senyum kak, jangan pasang wajah datar, celetuk Ara. Dion hanya menatap datar ke arah Ara yang sedang memamerkan deretan giginya ke arahnya. Tak berapa lama mereka selesai sarapan dan mereka berjalan berdampingan menuju keluar rumah. Semua pelayan menatap mereka dengan tersenyum, karena mereka berdua terlihat begitu sangat serasi pagi ini. Termasuk juga Ray yang melihat kedua majikannya berjalan berdampingan dan Ray dapat melihat dari mata Dion jika saat ini Dion sedang dalam keadaan senang. Selamat pagi Tuan Muda. Selamat pagi Nona Muda. Sapa Ray. Pagi Ray. Hanya Ara yang menjawabnya. Aku berangkat dulu ya kak. Pamit Ara pada Dion. Iya. Jangan ngebut bawa motornya, ucap Dion. Siap kakak suami. Ucap Ara sambil tersenyum. Sudah menjadi kebiasaan kalau mau berangkat, Ara menjabat tangan Dion dan mencium telapak tangan Dion.